Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tentang bagaimana cara pembuatan web menggunakan menu WordPress. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah pemrograman web berbasis CMS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marina Ulandari. Saya dari Prodi S1 Hukum semester 3. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Saya berharap dengan adanya tugas ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan saya tentang bagaimana cara membuat web menggunakan WordPress. Sebelum masuk pada tata cara pembuatan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa itu sebenarnya WordPress. WordPress sendiri adalah sebuah aplikasi sumber terbuka atau open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. PHP dan MySQL keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau yang biasa disebut dengan open source software. WordPress sendiri adalah sebuah platform pembuatan website yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Bahkan berdasarkan data yang ada, tidak kurang dari 30% blogger yang ada di dunia membuat sebuah blog menggunakan CMS yaitu WordPress. WordPress berdiri sejak tahun 2003 silam yang dikembangkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little. WordPress dibuat berdasarkan keresahan mereka bermula ketika mereka resah untuk melakukan publishing secara online dan diperparah dengan dihentikannya fitur B2 dan Cape Block. Matt dan Mike memutuskan untuk membuat sebuah layanan publikasi secara online buatan mereka sendiri. Pada mulanya, WordPress pertama kali rilis pada tahun 2004. Meskipun waktu itu tampilannya masih sangat sederhana, namun begitu masih terdapat fitur-fitur yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Dari tahun ke tahun, WordPress terus berbenah dan berkembang seiring perkembangan zaman. Bahkan sekarang terdapat dua jenis alamat WordPress yang berbeda yang bisa digunakan hari ini. Alamat tersebut adalah wordpress.com dan wordpress.org, yang mana kedua alamat ini memiliki fungsi yang berbeda. Bagi para pengguna WordPress yang menginginkan membuat blog secara cepat dan mudah, bisa menggunakan alamat wordpress.com. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk mengkustomisasi website dapat menggunakan alamat wordpress.org. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tata cara pembuatan web menggunakan menu WordPress. Pembuatan web yang saya buat pada tugas ini dengan menggunakan menu WordPress login yang ada pada Google. Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatan web menggunakan menu ini. Tahapan pertama adalah dengan cara masuk pada aplikasi Google, kemudian klik pada menu pencarian, ketik WordPress login atau masuk pada link yang saya cantumkan di bawah ini. Setelah masuk pada WordPress login, klik menu mendaftar pada pojok atas tepatnya di sebelah kanan. Setelah mengklik menu tersebut, kita akan diminta untuk memasukkan email serta username dan juga password. Pada tahapan ini, saya menyarankan untuk memilih password yang mudah diingat agar kita dapat dengan mudah masuk lagi jika kita telah keluar pada website yang akan kita buat nantinya. Setelah memasukkan data tersebut, akan muncul menu untuk memilih domain. Isi domain tersebut dengan alamat IP yang kalian inginkan. Setelah mengetik domain yang diinginkan, akan muncul beberapa pilihan paket domain. Pilihlah salah satu paket yang diinginkan. Kita dapat mencari domain yang dapat digunakan secara gratis pula. Setelah menemukan paket yang diinginkan, pilihlah dan domain akan terdaftar. Biasanya pada pemilihan paket yang berbayar, kita akan disuruh untuk mengisi data diri terlebih dahulu untuk keperluan pembayaran. Namun jika kita memilih pada menu yang gratis, maka akan langsung muncul menu beranda untuk mengisi dan juga memverifikasi email yang kita gunakan dalam mendaftar web tersebut. Setelah itu, kita akan diarahkan langsung kepada beranda website milik kita dengan alamat IP domain yang telah kita buat. Kemudian pada menu beranda, akan ada menu untuk membuat nama pada situs kita serta slogan yang akan kita pilih sebagai menu tampilan awal beranda kita. Di sini juga kita dapat memverifikasi email dengan cara mengklik verifikasi email dan menu verifikasi akan dikirimkan langsung pada email kita. Setelahnya kita dapat mengklik verifikasi email yang telah dikirimkan dan dengan itu maka email kita resmi terverifikasi. Setelah mengisi nama pada situs kita serta slogan yang akan kita pilih, maka kita akan mulai dapat
untuk mengisi blog kita. Beberapa menu yang dapat kita isi. Yang pertama adalah menu halaman atau facts. Pada menu ini kita dapat mengisi tentang informasi kita dan juga informasi daripada tema yang kita pilih untuk website kita, seperti biografi diri, biografi usaha, kelebihan dan kekurangannya, informasi kontak, dan lain-lain, yang dimana kita akan disajikan dengan berbagai desain menarik untuk kita pilih dalam menyajikan data tersebut. Pada hal ini kita juga dapat menambahkan gambar sebagai pendukung data tersebut, agar terlihat lebih menarik. Dalam tugas ini, saya membuat kurang lebih 5 menu laman sesuai dengan ketentuan yang ada pada tugas. Selanjutnya, ada menu post. Pada menu post, kita dapat menambahkan gambar-gambar tentang produk daripada jualan kita atau gambar-gambar yang berkaitan dengan menu yang kita pilih. Dalam menu ini, saya membuat post sebanyak 10 post yang berisi gambar produk serta testimoni dari konsumen terhadap barang yang telah mereka beli. Selanjutnya, pada menu kategori, ini digunakan untuk mengelompokkan postingan pada artikel yang telah kita buat. Dalam hal ini, kategori yang saya buat ada 3 jenis kategori. Selanjutnya pada menu teks, kita dapat membuat teks yang digunakan untuk mengelompokkan postingan kita. Pengunjung dapat mengklik tag tersebut untuk menemukan postingan dengan tag yang sama. Sebenarnya baik tag maupun kategori merupakan fitur yang berfungsi untuk mengelompokkan konten blog. Namun keduanya diterapkan dengan cara yang berbeda. Jika kategori bersifat wajib yang jika tidak ada, maka postingan akan dikelompokkan ke dalam unauthorized, sedangkan pada menu tag ini bersifat opsional, yang artinya boleh saja dipakai, namun boleh juga tidak. Selain itu, pada menu kategori terdapat sub-sub kategori, sedangkan pada menu tag itu berdiri sendiri. Tidak hanya itu, pada menu kategori juga merupakan menu topik yang umum, sedangkan pada tag menunya akan lebih spesifik. Setelah mengisi beberapa menu tersebut, maka web siap digunakan. Kita dapat menambah postingan, menambah beberapa isi dari web itu sendiri untuk lebih menarik pembaca. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.